Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Idul Fitri. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar dan agung. Setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, Allah mensyariatkan puasa Ramadan untuk mensucikan hati dan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan untuk kebaikan kita. Dan Allah tidak diuntungkan sama sekali dengan amal ibadah kita. Kita yang butuh kepada amal ibadah, dan Allah tidak butuh kepada amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka itu untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat keburukan, maka itu pun untuk kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah syariatkan bulan Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itulah kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qablu dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu di dunia mereka suka berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka dahulu di dunia sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan Ramadan
Yang Allah ingin dari kita adalah jiwa taslim, yaitu tunduk pasrah kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita meninggalkan syahwat makan dan minum. Kita berani menahan dahaga dan lapar untuk mendapatkan pahala Allah yang besar. Kita pun tunduk dan pasrah kepada Allah. Kita berusaha mengorbankan sedikit kenikmatan dunia kita demi mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jiwa taslim, di mana seorang tidak akan sempurna keimanannya kecuali dengan jiwa taslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian yang kedua, mereka tidak merasakan rasa berat di hatinya untuk menerima keputusanmu. Kemudian yang ketiga, mereka pun menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jiwa taslim tidaklah mudah untuk kita dapatkan, karena manusia memiliki hawa nafsu dan syahwat. Iblis dan bala tentaranya pun berusaha untuk menggoda manusia, sehingga banyak di antaranya manusia yang lebih memilih kemaksiatan, tidak mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih ridho diatur oleh hawa nafsunya, sehingga akhirnya Allah pun sesatkan ia walaupun ia memiliki ilmu. Akibat mengikuti hawa nafsu tersebut, dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah pencipta alam semesta. Lihatlah iblis, Allah perintahkan sujud kepada Adam, tapi ia tidak mau taat kepada Allah. Ia tidak mau taslim kepada perintah Allah, karena di hati iblis ada kesombongan. Kesombongan itu yang menyebabkan seseorang tidak bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan yang paling parah adalah sombong kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia lebih senang diatur oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan, maka kita berusaha untuk patuh dan yakinlah bahwasanya semua perintah Allah pasti perkara yang baik untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Sebaliknya, semua larangan Allah pasti mudarat. Walaupun kita lihat sepertinya ia kebaikan, tapi hakikatnya itu adalah keburukan yang akan kita rasakan dalam beberapa waktu yang akan datang. Jiwa taslim sangat kita butuhkan untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa, karena tidak mungkin seorang yang bertakwa kepada Allah jika ia tidak bersikap taslim. Jiwa taslim membutuhkan mujahadatun nafs, yaitu melawan jiwa kita yang selalu menyuruh kepada keburukan. Karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menahan diri daripada hawa nafsu itu, wahai saudaraku, membutuhkan jihad terhadap diri sendiri. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa jihad yang paling utama adalah al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya
untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan jihad sepanjang zaman, bahkan sepanjang hayat masih dikandung badan. Sampai kita mati, kita akan terus berjihad melawan hawa nafsu. Tak akan pernah berhenti setan menggoda kita. Tak akan pernah berhenti hawa nafsu untuk mengajak kita ke dalam api neraka, wahai saudaraku. Maka wahai saudaraku, jadilah kita orang-orang yang mempunyai jiwa yang kuat, yang senantiasa semangat kepada kebaikan, yang senantiasa kuat di hadapan hawa nafsu dan syahwat. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lemah di hadapan hawa nafsu dan syahwat. Justru kita harus menjajah hawa nafsu kita. Kita perbudak hawa nafsu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ji'tu bih." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah, itu merupakan taslim yang luar biasa, taslim yang sempurna kepada Allah. Karena kita sadar, kita ini hamba Allah, kita butuh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Kita butuh kepada oksigen, kepada nikmat-nikmatnya. Kita tidak akan mungkin lepas, wahai saudaraku, dari nikmat Allah. Siapa di antara kita yang berani berkata, saya tidak butuh nikmat Allah? Silakan ia katakan itu. Mungkin Allah akan matikan ia, karena oksigen milik Allah, matahari milik Allah, tanaman semua milik Allah. Lantas apa yang hendak kita andalkan dari diri kita, wahai saudaraku, kalau Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita? Maka kewajiban kita taati Allah, tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, jangan sekutukan Allah. Karena sesungguhnya syirik, wahai saudaraku, adalah kezaliman yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Dan syirik, wahai saudaraku, asalnya itu adalah di hati, yaitu mengagungkan selain Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada dua berhala di dunia ini. Yang pertama, berhala yang nyata. Semua yang disembah selain Allah berupa patung-patung, kuburan, pohon, batu, dan yang lainnya. Itulah berhala yang nyata. Kemudian yang kedua, berhala yang tidak nyata, yaitu hawa nafsu yang ada di hati-hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang itu semua butuh kesabaran, wahai saudaraku. Semua itu membutuhkan kesabaran. Maka Allah syariatkan bulan Ramadan untuk melatih kesabaran kita. Kita sabar untuk menaati Allah, sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi musibah lapar dan dahaga saat di bulan Ramadan. Tumbuhkan kesabaran itu di bulan Ramadan, karena iman tidak mungkin sempurna, taslim tidak akan mungkin bisa tanpa kesabaran. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad, fa idza quti'ar ra'su batalal jasad. Sesungguhnya kesabaran untuk keimanan itu bagaikan kepala untuk badan. Sebagaimana kepala apabila hilang badan tidak akan hidup, demikian pula sabar tidak mungkin hidup tanpa keimanan. Kita menaati Allah butuh sabar. Kita sholat butuh sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat itu. Untuk kita menaati Allah, kita puasa butuh kesabaran. Menjauhi larangan-larangan Allah butuh kesabaran.
menjauhi larangan-larangan Allah yang kecil saja wahai saudaraku, menahan pandangan untuk tidak melihat wanita yang bukan mahram kita, sungguh itu membutuhkan kesabaran wahai saudaraku. Maka apabila kita tidak sabar untuk hal-hal yang kecil, bagaimana kita akan bisa sabar untuk hal yang lebih besar? Maka wahai saudaraku, sungguh luar biasa Allah syariatkan bulan Ramadan. Semoga kita dengan bulan Ramadan menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa, dan kembali kepada fitrah dengan jiwa yang taslim. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang telah berlalu. Namun jangan sampai amalan soleh kita ikut berlalu. Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita sholat malam. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita senantiasa berinfak dan bersedekah. Maka amalan yang telah kita rajut ini wahai saudaraku, setelah Ramadan jangan sampai kita hancurkan sedikit demi sedikit. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku seiman, setelah ini kita akan menghadapi sebuah event yang besar. Event itu adalah 3 bulan haram, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat seorang atlet, dia terus berlatih dan berlatih untuk menghadapi sebuah event. Setelah selesai dari sebuah event, dia tidak akan diam. Dia akan berlatih untuk menghadapi event berikutnya. Demikian pula mukmin, Ramadan adalah ajang untuk olahraga jiwa kita, untuk mengolahragakan keimanan kita agar iman kita semakin kuat wahai saudaraku. Olahraga iman itu dengan amalan soleh, melatih jiwa kita agar terbiasa membaca Al-Quran, melatih jiwa kita agar senantiasa untuk sholat malam, untuk puasa-puasa sunnah. Maka saudaraku, setelah Ramadan ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Tentu kita tidak inginkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, dan Allah mengampuni semua kekurangan yang kita lakukan di saat bulan Ramadan. Betapa banyak hal yang sia-sia kita lakukan. Bahkan terkadang kita jatuh kepada maksiat di bulan Ramadan. Maka kita mohon ampun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dunubana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina ya dal jalali wal ikram. Allahumma waffaqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.